Masyarakat Lingkar Industri, Divisi Sumber Daya Manusia, Kesekretariatan, atau kehendak masyarakat. Kita punya visi dan misi yang jelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel kami, yaitu channel Teras Inspirasi. Channel ini kami bentuk untuk mudah-mudahan kedepannya bisa menginspirasi semua masyarakat yang ada. Saya sebagai host, Kamil Arifin. Hari ini kita kedatangan narasumber dari salah satu organisasi yang masih terbilang sangat mudah, yang baru dibentuk, dan kita kedatangan salah satu ketua umum dari organisasi tersebut. Mari kita sambut bersama-sama saudara kita, Panji Halim. Mungkin silakan dah. Wah, mantap kopinya ini. Jadi bagaimana kegiatan yang dah? Sepanjang ini kita masih dalam rangka penyusunan segala macam keperluan yang berkaitan dengan Forum Masyarakat Lingkar Industri, atau biasa kita kenal dengan formasi. Kisaran bulan November 11 ya, bulan 11 kita akan buka atau open rekrutmen bagi calon kader untuk kita rekrut bergabung ke dalam Forum Masyarakat Lingkar Industri. Jadi artinya ini Kanda gambarannya visi dan misi utamanya ini memperlebar sayap, begitu ya? Tentu kita berupaya untuk lebih memperbesar tubuh organisasi, dalam hal ini kader, betul ya. Tapi untuk dalam kurun waktu beberapa bulan yang lalu, ini kan organisasi baru terbilang masih belia kan, baru dalam tahap pembentukan, dan kedepannya kami punya urgensi untuk lebih memperbesar tubuh organisasi. Nah, salah satunya yang tadi saya sebutkan bahwasanya di bulan November, bulan 11 nanti itu kami akan buka open recruitment. Kader-kader kami itu masih mencakup 2 desa, yaitu Desa Tokdopuli dan Desa Bukit Harapan. Dan kami punya rencana ke depannya itu akan memperbesar atau memperluas wilayah perekrutan kami sampai mencakup wilayah Kecamatan Buah. Terus kalau untuk ini Kanda, karena yang saya dengar di organisasi ini ada terbagi di dalam organisasi ya, di dalam tubuh organisasi ada terbagi divisi begitu ya, betul. Kalau boleh tahu Kanda, divisi-divisi apa saja yang ada di dalam organisasi ya? Jadi untuk mengefisienkan kinerja satu organisasi, memang pada dasarnya kita memerlukan perangkat-perangkat kerja. Salah satu bentuknya adalah membentuk divisi-divisi. Untuk saat ini kami punya 6 divisi. Divisi Sumber Daya Manusia, Kesekretariatan, kemudian Keperempuanan, Infokom, dan apalagi saat itu Seni Budaya dan Olahraga. Terus yang terakhir itu kewirausahaan. Untuk divisi keperempuanan ini Kanda, dia itu maksudnya kan ada program kerja mungkin disebut divisi. Kira-kira sasarannya divisi keperempuanan, dan kira-kira apa programnya divisi keperempuanan ini sampai saat ini? Ya, jadi kalau berbicara terkait masalah program kerja, saya rasa pertanyaannya cukup bagus, karena beberapa pekan yang lalu kami baru saja melaksanakan rapat program kerja, dan itu perdana bagi organisasi ini. Mantap ya. Jadi untuk awal daripada program kerja setiap divisi itu
khususnya yang tadi belum kami ditanyakan bahwasanya apa sebetulnya fungsi atau kinerja dibentuknya divisi keperempuanan ini. Sebetulnya pada dasarnya bahwa setiap divisi itu bekerja multifungsi, ya, artinya setiap divisi itu kami upayakan untuk bersinergi dengan divisi yang lain. Dalam artian seperti ini, Bung. Divisi itu harapannya bahwasanya setiap divisi itu ketika membuat program kerja tidak melaksanakan program kerja itu secara mandiri, ya, Artinya kerjasama begitu. iya, betul sekali. Jadi kerjasama yang instan antara intens, maksud saya kerjasama intens antara setiap divisi. Nah, contoh misalnya yang Bung Kamil tadi tanyakan bahwasanya apa kinerja divisi keperempuanan, salah satu yang dicanangkan kemarin pada saat pelaksanaan raker itu adalah terkait masalah bagaimana kemudian menganulir masyarakat, dalam hal ini perempuan atau ibu-ibu. Salah satu mungkin saya sebutkan saja bahwa ada agenda tentang pelayanan kesehatan setiap setiap bulannya, ya, betul. Masyarakat lingkar industri, artinya konsep utamanya itu memang sasaran utamanya itu untuk memang masyarakat, Iya, untuk masyarakat. Karena awal pembentukan organisasi Forum Masyarakat Lingkar Industri itu sebetulnya didasari atas kegelisahan atau kehendak masyarakat, ya khususnya masyarakat yang ada di Desa Tebepulu dan Desa Bukit Harapan yang mempunyai wilayah yang bisa dikategorikan sebagai lampu merah atau lingkaran yang betul-betul masuk wilayah terdampak daripada industri-industri yang ada sekarang. betul ya. Organisasi ini kemudian dibentuk atau berdiri dan visi misinya ke depan itu sebetulnya bukan dalam rangka itu. Ya betul sekali. Contoh misalnya kalau dikatakan gaya-gayaan kemudian mempunyai pakaian seperti PDH yang saya gunakan sekarang, digunakan ajang untuk gaya-gayaan, oh saya anak formasi. Sebetulnya itu sangat rendah nilai sebuah organisasi ketika kita hadir di dalam organisasi itu hanya untuk mengharapkan pakaian. Padahal kan kalau bicara pakaian sebetulnya kita bisa cetak sendiri logo dan namanya sebagai macam tuh. Tapi karena kita punya visi dan misi yang jelas, yaitu apa? Secara gambaran umumnya bahwasanya untuk melayani segala kepentingan masyarakat. Ya, betul. Dalam hal ini memperjuangkan hak-hak rakyat atau masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Buah yang kemudian nanti terdampak oleh perusahaan-perusahaan yang hadir saat ini di Kecamatan Buah. Kita kembali lagi yang ke pertanyaan awal tadi, konsepnya mengenai open recruitment formasi ini seperti yang kita jelaskan tadi kan, kita ini ada di Kecamatan Buah. Saya bertanya apakah hanya untuk orang Kecamatan Buah. Ada yang kita sampaikan ini tidak khusus untuk Kecamatan Buah, bahkan bisa untuk warga di luar Kecamatan Buah. Terkait dengan warga yang ada di Kecamatan Buah khususnya dengan warga yang di luar Kecamatan Buah, untuk masalah proses pengkaderannya ini apakah berbeda atau artinya sama di semua? Ya, mungkin begitu. Sebelum saya jawab, saya boleh silakan sekali, boleh. Baik, Bung Kamil, dari pada dasarnya organisasi itu tujuannya untuk mencetak generasi-generasi yang bisa kemudian kita harap sesuai dengan visi misi daripada organisasi tersebut. Salah satu yang saya sebutkan tadi, bahwasanya bagaimana kemudian kader-kader ini tertanam dalam kepribadian sosial mereka, politik maupun apalah namanya. Itu poin pertama yang harus mereka miliki adalah bahwa keberadaan mereka itu jangan sampai
menjadi ajang seperti yang disebutkan tadi, ajang gaya-gayaan. Nah, itu kami tidak harapkan demikian. Tetapi bagaimana kemudian kader ini hadir di dalam organisasi dan kemudian terimplikasi ke dalam lingkungan masyarakat, itu betul-betul nampak bahwa mereka ini hadir sebagai agen of change, ya, agen perubahan. Betul sekali. Oleh karena itu, kalau kemudian dikaitkan dengan proses pengkaderan, sebetulnya pengkaderan itu prosesnya sama saja, ya, dan kami tidak menutup diri bagi calon kader itu, baik dari masyarakat manapun, apakah itu dari wilayah lingkup kecamatan Buah atau di wilayah lain, ya. Nah, tetapi yang menjadi mendasar bahwasanya apa yang kemudian kami harapkan, bahwa setiap kader itu, mau dia dari kecamatan Buah atau dari wilayah lain, hanya satu yang kami harapkan di kami, bahwasanya bagaimana kader ini ke depannya betul-betul memperjuangkan hak-hak daripada masyarakat yang ada di kecamatan Buah, karena memang fokus kami untuk saat ini masih lingkup kecamatan Buah. Sejauh ini dari penjelasan yang saya dengar dari kita mengenai organisasi ini, artinya banyak dan sedikitnya ini, apa kira-kira tantangan terberat tak sebagai ketua umum selama ini? Artinya mulai terpilih jadi ketua umum di organisasi ini sampai hari ini, sampai detik ini, kira-kira apa tantangan terberat tak? Ya, sebetulnya kalau kita bicara tantangan, sebetulnya ada banyak ya Bung Kamil. Tapi mungkin saya sebutkan salah satunya, misalnya tantangan dalam hal administrasi. Tapi kemudian itu kan bisa teranulir oleh kinerja-kinerja daripada perangkat organisasi itu sendiri. Nah, makanya ada namanya sekretaris, melayani kepentingan administrasi. Kalau kepentingan keuangan ada bendahara umum dan lain-lain sebagainya. Nah, itu memang pada dasarnya merupakan kebutuhan satu organisasi. Tetapi yang menjadi tantangan yang selama ini saya rasakan bahwasanya adalah bagaimana kemudian mendidik kader-kader ini, ya, karena tidak bisa dipungkiri suatu organisasi yang baru itu kan kita tidak maksimal dalam proses seleksi. Betul. Ya, artinya ada dari kader-kader organisasi itu kemudian memang tidak punya background terkait masalah organisasi. Betul sekali. Nah, inilah menjadi tantangan tersendiri bagi saya selaku ketua umum, bagaimana kemudian memahamkan mereka sikap atau kepribadian seorang kader berorganisasi. Jangan sampai kemudian mohon maaf, ada kader dari Forum Masyarakat Lingkar Industri atau Formasi, dia kader sampai sudah bertahun-tahun tapi masih berwatak atau berjiwa preman. Ya. Nah, kan lucu, tiba-tiba masuk media, wah ini kader Formasi kok tingkahnya kayak preman, ya, tutur katanya tidak sopan. Nah, bukan itu yang kita harapkan. Pada dasarnya kader-kader ini menjalankan visi dan misi, menyadari akan hak dan tanggung jawabnya dalam organisasi. Saya yakin tanpa saya harus koordinir terus menerus, mereka akan kerja dengan sendirinya, karena ada kesadaran pada diri mereka bahwa timbul kesadaran dalam diri mereka bahwa ini saya kader. Nah, contoh misalnya saya di divisi A, nah, fungsi dan tanggung jawab saya seperti ini. Tanpa kita koordinir pun saya yakin mereka bekerja dengan baik. Ya. Organisasi itu adalah kendaraan bagi kita, dan tergantung bagaimana pengemudinya dan penumpangnya. Ya. Joki dan penumpang. Iya, betul sekali. Seandainya mobil kan ada sopir sama penumpang. Iya. Coba misalnya saya berikan, kalau kemudian sopirnya ini ngedip-ngedip, ya, sudah ngantuk dan ugal-ugalan di jalan, ini kan membahayakan penumpang yang ada di belakang.
Demikian juga penumpang yang ada di belakang, kalau tidak menaati peraturan sebagai penumpang, bisa saja mungkin tiba-tiba bercanda, dia tutup mata pengemudi, nah Ya. kan bisa gawat. Ya, betul. Nah makanya memang perlu ada sinergi antara pengemudi dan penumpang ini untuk menjalankan roda kendaraan ini dengan baik sampai ke tujuannya.